Shalom, salam jumpa dengan suara gembala Gemibem atau surga Gemibem. Selamat merayakan Minggu Advent bagi kita semua. Saat ini tema kita akan dituntun dengan judul Memberi yang Terbaik, Kualitas atau Kuantitas. Saudara-saudaraku, ada seseorang yang hendak memberi persembahan. Niatnya untuk memberi dengan tulus. Dia mengambilnya dari dompetnya, uang lembaran 1.000. Tanpa disadarinya, karena uang lembaran 1.000 itu ada di tengah-tengah lembaran 100.000, dan tanpa diketahuinya lembaran 1.000 yang dicabutnya juga jatuh lembaran 100.000, tapi tidak diketahuinya. Kemudian orang di belakangnya melihat dan membantu dan mengembalikan kepada pemiliknya. Tetapi dikira oleh pemiliknya itu uang yang orang yang ada di belakangnya dan berniat untuk memberikan dalam pundi. Lalu ketika dikembalikan kepada pemiliknya, pemiliknya langsung mengisinya dalam pundi persembahan. Kemudian dibisiklah kepadanya dari orang di belakang, mengatakan bahwa itu uang lembaran dari dompetnya yang jatuh. Dengan demikian menyesalah si pemilik uang itu, dan dia berniat setelah selesai ibadah nanti dia akan memintanya kembali, dan benar dia memintanya, dan dikatakan kepada pelayan yang mengatur soal pundi itu, dikatakan bahwa itu karena hilaf, itu karena faktor ketidaksengajaan ketika ia memberikan dalam pundi. Saudara-saudaraku, mari kita melihat pemahaman Yesus tentang memberi yang terbaik yang kita hendak baca dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 3 dan ayat 4. Bunyinya sebagai berikut. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus melihat pemberian seorang janda miskin itu dinilai lebih banyak daripada orang lain yang memberi waktu itu, karena iman daripada si janda itu. Janda miskin memberi seantero dari hartanya atau dari nafkahnya atau dari kehidupannya, karena ia sangat yakin bahwa ia pasti akan diberkati dan pasti dia akan dicukupkan dan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian dia tidak merasa khawatir dengan pemberiannya itu. Saudara-saudaraku, banyak orang memberi karena tersandung dengan pikiran karena masih banyak beban atau masih banyak yang dibutuhkan untuk dibelanjakan. Memberi dengan kekurangan, apalagi seantero nafkahnya, itulah yang sangat luar biasa dan sulit untuk dilakukan banyak orang. Namun sebenarnya itulah sesungguhnya adalah yang berkualitas, dan itulah iman yang sejati. Banyak orang memberi karena untuk dipamerkan.
berpikir untung rugi, berpikir supaya dipuji dan disanjung, dan dikenal banyak orang, atau supaya dibicarakan. Apalagi di bulan Desember ini banyak yang berperilaku sinterklas, dalam tanda kutip. Ketika bulan Januari nanti, perilaku seperti biasa atau perilaku duniawi akan terus dilakukannya lagi. Dengan demikian, belajar dari si janda tadi akan mendapat banyak pelajaran berharga, dan kita akan mengerti tentang arti daripada kualitas dan kuantitas, yaitu berangkat dari motivasi yang takluk dan rasa bersyukur serta rasa ketulusan yang sebenarnya, yaitu kepada Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Dalam materi tentang persembahan, sering saya mengajar katekisasi, sering saya juga bertanya pada para katekisan, mana sebenarnya yang baik? A. Memberi walau sedikit, tapi yang penting tulus. B. Memberi banyak, tapi tidak tulus. Kebanyakan menjawab bagian A. Setelah mereka menjawab semua, saya juga memberikan jawaban tersendiri, yaitu bagian C, yaitu banyak memberi tapi banyak jumlahnya tapi tulus. Semoga demikian. Amin. Tuhan memberkati kita semua.